Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik serta mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik. Nah, perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan dapat diartikan sebagai bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Sedangkan perkembangan ialah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang walaupun ia sudah dewasa. Selanjutnya, kita masuk pada siapa saja yang bisa dikatakan peserta didik atau siapa saja yang bisa dikatakan peserta didik. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan siapa saja yang bisa dikatakan peserta didik, saya akan menjelaskan sedikit bahwa peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal, informal, maupun pendidikan non-formal. Jenis pendidikan tertentu. Nah, dalam hal ini, istilah lain dari peserta didik atau yang bisa dikatakan sebagai peserta didik ialah siswa, mahasiswa, taruna, murid, warga yang belajar, pelajar, dan santri sekalipun. Nah, itulah siapa-siapa saja yang bisa dikatakan sebagai peserta didik. Nah, menurut saya, orang bisa dikatakan peserta didik yaitu orang-orang yang ingin belajar pendidikan dan untuk menuju jenjang pendidikan. Orang yang sedang dalam usaha pendidikan untuk meraih cita-citanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri peserta didik. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan yang pertama sistematis. Sistematis ialah setiap unsur fisik dan psikis yang memberi pengaruh, bahkan saling berhubungan. Yang kedua, progresif. Progresif perubahannya bersifat maju, meningkat bahkan mendalam, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Yang ketiga yaitu sinambung. Nah, sinambung ini ialah perubahan kontinu. Perubahan kontinu organisme berlangsung secara teratur dari outer control ke inner control atau kontrol atau aturan dari orang tua sendiri. Selanjutnya, kita masuk di samping itu, para ahli memaparkan ciri-ciri dari perkembangan peserta didik. Nah, salah satunya yang saya dapatkan yaitu menurut Aristoteles, dia berpendapat bahwa salah satu ciri-ciri perkembangan peserta didik yaitu periodisasi atas gejala jasmani. Nah, dia membentuk dua atau membagi keduanya itu. Yang pertama, fase 1 dan fase 2 ditandai dengan pergantian gigi peserta didik. Nah, yang kedua, fase 2 dan fase 3 ditandai dengan mulai berfungsi kelenjar-kelenjar kelamin. Nah, Aristoteles sudah menjelaskan dan memaparkan pendapatnya mengenai ciri-ciri perkembangan peserta didik dalam 4 fase yang saya baca tadi. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan individu. Sebelum saya memaparkan apa saja prinsip-prinsip perkembangan individu, sebelumnya saya akan menjelaskan dan memaparkan apa arti perkembangan individu tersebut.
Perkembangan individu berlangsung sepanjang hayat. Dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dengan ibu dan berakhir pada saat kematiannya. Nah, prinsip-prinsip perkembangan individu ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi seluruh aspek. Maksudnya ialah perkembangan bukan hanya berkenaan dengan aspek-aspek tertentu, tetapi semua aspek. Perkembangan aspek-aspek tertentu mungkin lebih terlihat jelas, sedangkan aspek yang lainnya terlihat tersembunyi atau aspek-aspek yang lainnya tersebut terlihat yang lainnya lebih tersembunyi atau tidak jelas. Nah, yang kedua, setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Maksudnya ialah seseorang mempunyai kemampuan berpikir dan membina hubungan sosial yang tinggi dan perkembangannya sangat cepat. Sedangkan kemampuan lainnya kurang. Kemampuan yang lainnya itu kurang dan perkembangannya lambat. Nah, yang ketiga, secara relatif, perkembangan beraturan dengan mengikuti pola-pola tertentu. Maksudnya, perkembangan sesuatu segi didahului atau mendahului segi yang lainnya. Anak bisa merangkak seperti contoh dari prinsip yang ketiga ini seperti anak bisa merangkak sebelum berjalan. Nah, itulah pemaparan materi saya mengenai perkembangan dan pertumbuhan peserta didik serta prinsip-prinsip perkembangan individu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.